Agahai sudah bangkit kembali lantas mundur-mundur, seperti hendak melakukan ancang-ancang untuk menyerang lagi. Akan tetapi, raja yang cerdik dan licik ini tiba-tiba meloncat ke belakang, ke arah pembaringan. Tianxin kaget bukan main, akan tetapi, Raja Agahai telah dapat menerkam tubuh Leng Qi, menarik dan mencekik leher wanita itu. "Kalau kau maju, akan kupatahkan batang lehernya." Dia mengancam kepada Tianxin, sedangkan Leng Qi meronta-ronta tidak berdaya. "Hayo buka pintu dan minggir, biarkan aku lewat." Diam-diam, Tianxin kagum juga akan kecerdikan raja itu, akan tetapi tiba-tiba saja dia tertawa. Suara tawanya demikian mengerikan dan aneh, sebab memang dia mengerahkan tenaga hikang dalam suaranya. Raja Agahai memandang dengan heran dan merasa aneh, namun inilah kesalahannya. Begitu dia memandang dengan perasaan tertarik, dia sudah terperangkap dan berada di dalam pengaruh kekuasaan ilmu sihir yang dikerahkan pemuda itu. "Hahaha, Agahai, apakah engkau sudah gila? Lihat baik-baik apa yang kau cengkeram itu. Yang kau cekik hanya sebuah bantal?" Agahai terkejut, kemudian dia cepat memandang kepada Leng Qi yang tadi diringkus dan dicekiknya. Dan hampir saja dia berteriak kaget serta penuh kekecewaan, karena ternyata memang benar, yang diringkusnya itu tidak lain hanyalah sebuah bantal. Kemarahan yang meluap-luap membuat dia mengangkat bantal itu dan melemparkannya dengan tenaga sepenuhnya ke arah dinding. Kini Tianxin yang terkejut bukan kepalang. Tentu saja yang diringkus oleh raja itu sama sekali bukan bantal, namun tubuh Leng Qi yang denok. Dan ketika tubuh itu dilemparkan oleh raja, Tianxin yang tidak menyangkanya sama sekali tidak mampu lagi mencegah. Terdengar suara keras ketika tubuh itu terbanting dan menghantam dinding. Saat terjatuh ke lantai, tubuh itu sudah tidak bergerak lagi, dan dari kepala yang mengalirkan darah, dari kedudukan leher yang terkulai, tahulah Tianxin bahwa mata indah yang terbuka lebar itu tidak melihat apa-apa lagi. Leng Qi telah tewas dengan kepala retak. "Agahai, manusia busuk, manusia keparat kau membunuh dia, kau membunuh Leng Qi." Tianxin marah sekali. Dia belum pernah jatuh cinta dalam arti kata yang sesungguhnya, sehingga permainannya dengan Leng Qi itu pun tidak dapat dikatakan cinta, melainkan lebih terdorong oleh nafsu birahi belaka. Akan tetapi, melihat Leng Qi yang sama sekali tak berdosa itu harus tewas dalam keadaan demikian menyedihkan, dan semua itu karena ulahnya sehingga Leng Qi dapat dibilang mati karena dia, hal ini membuat Tianxin merasa berduka dan marah sekali. Diterjangnya Raja Agahai. Raja ini mencoba untuk membela diri dan berteriak-teriak, memanggil pengawal-pengawal. Akan tetapi tidak ada seorang pun pengawal yang datang, dan dia pun tentu saja tidak berdaya sama sekali menghadapi tamparan-tamparan Tianxin. Terdengar suara keras berkali-kali dan pada waktu raja itu terpelanting dengan muka yang bengkak-bengkak dan berdarah, Tianxin masih terus menyusulkan tendangan-tendangan yang membuat raja itu jungkir balik dan jatuh bangun. Akan tetapi, pemuda ini tidak pernah menggunakan tenaga saktinya, karena dia tidak mau membunuh Agahai begitu saja. Dia masih belum selesai berurusan dengan raja ini, maka betapapun marah dan menyesalnya atas pembunuhan terhadap diri Leng Qi, dia belum mau membunuh raja itu, hanya menyiksanya dengan tamparan-tamparan dan tendangan-tendangan. Yang membuat pemuda ini menyesal adalah bahwa terbunuhnya Leng Qi sesungguhnya karena dia. Raja itu membunuhnya tanpa sengaja, mengira bahwa yang dicengkeramnya tadi benar-benar bantal, sehingga saking kecewanya bantal itu lantas dilemparkan. Tiba-tiba pintu kamar itu terbuka, dan Tianxin menghentikan pemukulan-pemukulannya terhadap raja itu, pada saat melihat bahwa yang muncul adalah Ratu Hamila, neneknya. Ternyata sesuai dengan rencana yang sudah diatur oleh Menteri Abikan bersama rekan-rekannya, bekas Ratu Hamila yang dipenjara ini cepat-cepat dibebaskan dan dibawa ke istana, setelah para pasukan pemberontak berhasil menguasai istana, dan sebagian besar dari para pengawal Raja Agahai yang setia dibinasakan, dan sebagian lagi yang menyerah lalu ditangkap. Istana dibersihkan dari pengikut-pengikut Agahai, dan sekarang istana telah dikuasai oleh pasukan penjaga pemberontak. Setelah itu Ratu Hamila baru dibebaskan dan dijemput, dibawa ke istana. Dan ratu ini,
bersama Menteri Abikan serta beberapa orang panglima dan pengawal, lantas datang ke kamar Tianxin di mana pemuda itu sedang menghajar Raja Agahai. Raja Agahai yang melihat munculnya Ratu Hamila dengan beberapa orang menteri dan panglima, maklum bahwa dia terancam. Dia belum tahu apa yang terjadi di luar, tidak tahu bahwa para pengawalnya sudah terbasmi. Namun, melihat kenyataan bahwa tidak ada seorang pun pengawal yang muncul, ketika dia berteriak-teriak minta tolong, dia pun telah dapat menduga apa yang telah terjadi. Maka kini melihat munculnya Puteri Hamila, tahulah dia bahwa permainan telah berakhir, dan bahwa dia telah kalah total. Pemuda itu adalah putra tunggal Pangeran Ogutai atau Pangeran Cheng Hanho, dan pemuda itu sudah tahu bahwa dia ikut ambil bagian dalam pengeroyokan pangeran itu dan istrinya sampai mati. Tiada harapan lagi baginya, maka dia pun tidak banyak tingkah lagi. "Agahai, sudah tahukah engkau akan semua dosa-dosamu?" kata Ratu Hamila dengan suara halus namun penuh teguran. Rasa sakit hati ratu ini akibat dia ditawan, tak sedalam saat dia mendengar bahwa puteranya tewas oleh pengeroyokan yang sebagian dilakukan orang-orangnya Agahai. Agahai yang sudah putus asa itu tertawa. Kalian lihat saja nanti kalau pasukan-pasukanku bergerak dan menghancurkan kalian semua." Seolah-olah menjawab kata-kata Agahai ini, tiba-tiba saja terdengar suara hiruk-pikuk dan teriakan-teriakan banyak orang yang datangnya dari luar istana. Dan seorang pengawal datang tergopoh-gopoh, melapor kepada Menteri Abikan, didengarkan oleh Tianxin dan juga oleh Agahai. "Taijin, di luar istana sudah penuh dengan pasukan dan rakyat. Mereka itu berteriak-teriak menuntut penjelasan akan apa yang terjadi di dalam istana. Suasana buruk sekali, dan di antara mereka itu telah terjadi perpecahan. Agaknya masih banyak di antara mereka yang mendukung dia," kata pengawal itu sambil menuding ke arah Agahai dengan wajah penuh kebencian. Mendengar ini, Agahai lalu tertawa bergelak. Wajahnya menyeramkan sekali. Wajah yang bengkak-bengkak dan matang biru, berdarah-darah pula, dan kini wajah itu terangkat dan bergoyang-goyang ketika tertawa, seperti iblis dalam dongeng. Tiba-tiba Tianxin menangkap leher bajunya, menotoknya sehingga raja itu tidak mampu bergerak lagi, lantas menyeretnya keluar. "Silakan mengikuti saya ke menara istana, saya akan bicara dengan mereka." Mendengar ini, Ratu Hamila mengangguk, dan para menteri bersama panglima itu juga mengikuti dari belakang. Tianxin membawa bekas raja itu naik ke loteng menara, dan tidak lama kemudian nampaklah dia bersama raja itu di atas menara, di panggung atas, bersama Ratu Hamila dan para menteri yang setia. Melihat ini, pasukan dan rakyat yang berjubel di luar istana, semua memandang ke arah panggung menara itu. Terdengarlah teriakan-teriakan yang simpang siur. "Hidup Puteri Hamila! Hidup Raja Agahai!" Dari teriakan-teriakan ini saja, jelaslah bahwa memang sudah terjadi perpecahan di antara rakyat dan pasukan. Keadaan sungguh gawat dan timbul ancaman perang saudara. Meskipun sudah tertotok dan tidak berdaya, Raja Agahai tersenyum mendengar teriakan-teriakan yang jelas menyanjungnya itu, dan masih ada secercah harapan pada wajahnya. Akan tetapi, ketika Tianxin menariknya agar berdiri lebih tinggi sehingga seluruh orang yang berada di bawah melihatnya dengan jelas, melihat mukanya yang bengkak-bengkak, penghias kepalanya yang khas sebagai raja itu sudah tidak ada lagi, dan rambutnya dalam keadaan awut-awutan, maka timbullah rasa khawatir pula di dalam hatinya. "Rakyatku, pasukanku, dengarlah." Mendadak terdengar suara Puteri Hamila, suaranya halus namun cukup nyaring, sehingga terdengar oleh semua orang dan keadaan menjadi amat sunyi, karena semua orang yang berada di bawah ingin sekali mendengar apa yang hendak dikatakan oleh bekas ratu ini. "Kalian semua tentu masih ingat kepada putra tunggalku, putra tunggal mendiang Raja Sabutai yang kalian cinta, yaitu Pangeran Ogutai, bukan?" Terdengar sorakan menyambut pertanyaan ini. Tentu saja tak ada seorang pun di antara mereka yang tidak tahu siapa adanya Pangeran Ogutai yang dahulu pernah berkunjung bersama istri dan puteranya, dan betapa pangeran yang mempunyai kepandaian tinggi dan membuat semua orang bangga itu menolak ketika hendak diminta untuk membantu pemerintahan Raja Agahai. Puteri Hamila mengangkat kedua tangannya ke atas,
dan semua orang pun segera diam. Keadaan menjadi sunyi kembali. Sekarang dengarlah baik-baik rakyatku. Kalian tentu tahu betapa Agahai yang menjadi raja sudah menyalahgunakan kekuasaan, senang merampas anak gadis dan istri orang, mengejar kesenangan untuk dirinya sendiri tanpa mempedulikan rakyatnya. Lihat, betapa kita telah menjadi amat lemah dan yang lebih celaka lagi, Agahai tak segan-segan untuk bertindak khianat dan curang. Aku yang menentang dan menasehatinya supaya dia suka menghentikan penyelewengannya, telah dia tahan sebagai seorang penjahat. Akan tetapi, hal ini tidak menyakiti hatiku. Yang lebih menyakitkan adalah bahwa dia sudah menyuruh pasukan, bersekongkol dengan pasukan Beng dari selatan, untuk mengeroyok kemudian membunuh Pangeran Ogutai dan istrinya. Semua orang terkejut, baik yang pro maupun yang anti kepada Agahai. Tak disangkanya raja mereka itu melakukan hal yang kejam ini. Untung bahwa putra Pangeran Ogutai, yang pernah berkunjung ke sini ketika masih kecil, berhasil lolos dari pengkhianatan itu. Dan kalian hendak tahu siapa pemuda ini? Dia inilah Cheng Tianxin, putra tunggal Pangeran Ogutai. Dialah keturunan langsung dari mendiang Raja Sabutai. Puteri Hamila meneriakkan ucapan ini, sungguh pun bertentangan dengan suara hatinya. Hanya dia sendiri yang tahu, bahwa Tianxin sama sekali bukan keturunan Sabutai, akan tetapi keturunan Kaisar Beng Tiao. Mendengar ini, semua orang bersorak-sorai. Kemudian Tianxin yang maju dan dengan suara lantang, dia pun berkata, "Saudara-saudara sekalian, setelah mendengar keterangan Puteri Hamila yang menjadi nenekku, apakah masih ada yang hendak membela Agahai? Dia seorang raja lalim. Dia malah telah membunuh Koksu Torgan yang membantunya. Dan dia baru saja membunuh selirnya yang berbangsa Biao itu. Dan kedatanganku di sini di samping untuk membalas kematian ayah bundaku, juga untuk menyelamatkan rakyat orang tuaku dari cengkeraman raja lalim semacam Agahai ini. Nah, katakanlah, siapa yang hendak membelanya? Para panglima telah berpihak kepada kami, dan istana sudah kami duduki. Siapa yang hendak membela dia?" Tidak ada yang menjawab. Semua orang maklum bahwa memang raja mereka itu tidak sebaik mendiang raja yang lalu, dan telah melakukan hal-hal yang membuat rakyat tidak puas, dan juga membuat mereka menjadi bangsa lemah yang tersudut. Nah, kalau begitu, aku hendak menyerahkan kepada kalian apa yang harus kita lakukan pada Agahai, yang telah membunuh ayahku Pangeran Ogutai, dan yang telah melakukan penindasan terhadap kalian. Apa yang harus kita lakukan? Bunuh dia, Raja Lalim. Jangan ampunkan dia. Teriakan itu makin lama semakin banyak, disusul oleh yang lain-lain dan akhirnya hampir semua di antara orang-orang itu berteriak-teriak untuk membunuh Agahai. Mendengar ini, menggigil seluruh tubuh Agahai dan habislah harapannya. Memang ini yang dikehendaki oleh Tianxin. Dia lalu mengangkat tubuh Agahai tinggi-tinggi dan terdengarlah suaranya yang lantang. "Kalau begitu, kuserahkan kepada kalian. Terserah apa yang akan kalian lakukan dengan binatang busuk ini." Dan sekali menggerakkan kedua lengannya maka melayanglah tubuh Agahai ke bawah dan pada saat itu pula dia pun membebaskan totokannya. Terdengar jerit mengerikan, jeritan dari mulut Agahai yang bukannya merasa ngeri karena melayang ke bawah, melainkan ngeri melihat ratusan pasang tangan seperti cakar-cakar harimau hendak mengkoyak-koyak tubuhnya. Dan memang tubuhnya segera terkoyak-koyak ketika dia disambut oleh orang-orang yang mendendam padanya itu. Semua orang ingin memukulinya, menendangnya, menjambak rambutnya sehingga akhirnya tubuhnya benar-benar terkoyak abis, dan hanya darah dan potongan-potongan daging saja yang tertinggal di situ, sesudah semua orang memuaskan nafsu dendam mereka terhadap Raja Lalim itu. Bersama dengan tewasnya Agahai, tewas pulalah para pembantunya, dan para panglima yang dahulu memimpin pasukan dan ikut mengeroyok Pangeran Cheng Han Ho. Tianxin menyaksikan sendiri hukuman pancung kepala terhadap pasukan dan komandannya itu, akan tetapi ketika para panglima yang setia kepadanya hendak menangkapi keluarga Agahai, Puteri Hamila melarangnya. Betapapun juga, Agahai adalah keluarga mendiang Raja Sabutai, dan karena hanya dia yang berdosa, maka biarlah keluarganya dibebaskan daripada hukuman. Tianxin tidak membantah keputusan neneknya ini,
karena dia pun sudah puas melihat semua pengeroyok ayah bundanya telah dijatuhi hukuman mati. Malah sesudah tujuannya datang di tempat ini telah terlaksana, yaitu untuk membalas dendam atas kematian orang tuanya terhadap Raja Agahai, Tianxin tidak ingin tinggal lebih lama lagi di tempat itu. Para menteri dan panglima yang tahu bahwa putra Pangeran Cheng Han Ho itu adalah seorang pemuda yang sakti, mengajukan usul kepada Putri Hamlia supaya pemuda itu dapat menjadi raja, menggantikan Agahai, dan hal itu dianggap sudah sepatutnya dan sah, karena walaupun pemuda itu mempunyai seorang ibu berbangsa Han, namun dia adalah keturunan langsung dari Raja Sabutai. Tentu saja hanya Putri Hamila yang tahu bahwa pemuda itu sama sekali tidak mempunyai darah Raja Sabutai sedikit pun juga. Tapi usul ini amat berkenan di hati sang puteri, maka dia pun mencoba untuk membujuk Tianxin agar mau menerima usul itu. Akan tetapi, dengan tegas Tianxin menolaknya, bahkan kemudian memperingatkan kepada para menteri agar mengangkat Ratu Hamila sebagai ibu suri sekaligus juga sebagai pejabat raja sebelum memilih pengganti raja, dan kemudian menyerahkan kepada kebijaksanaan Ratu Hamila untuk memilih raja. Tentu saja Ratu Hamila menjadi kecewa sekali. Akan tetapi cucunya itu berkata dengan suara tegas, "Harap nenek mengerti bahwa masih banyak hal lainnya yang harus saya selesaikan, dan terutama sekali membalas dendam terhadap musuh-musuh yang sudah membunuh ayah bundaku. Selain itu, juga sedikit pun saya tidak berminat untuk menjadi raja. Maka terserahlah kepada nenek untuk menentukan siapa yang patut untuk menjadi seorang raja yang baik." Akhirnya Ratu Hamila terpaksa menyetujui, dan pada hari Tianxin pergi meninggalkan tempat itu, Ratu Hamila mengumumkan bahwa yang diangkat menjadi calon raja tetap saja adalah putra Agahai, sebagai satu-satunya pangeran yang merupakan keturunan keluarga Raja Sabutai. Akan tetapi, sebelum anak itu besar, Ratu Hamila sendiri yang memegang jabatan wakil raja. Bukan hanya Tianxin seorang, melainkan hampir semua manusia di dunia ini selalu haus akan kepuasan, selalu mengejar-ngejar sesuatu yang dibayangkannya sebagai hal yang menyenangkan. Pengejaran akan sesuatu yang menyenangkan ini, kalau berhasil, memang dapat mendatangkan kepuasan. Akan tetapi, apakah artinya kepuasan? Dapat kita rasakan sendiri bahwa kepuasan hanya terasa selewat saja. Pengejaran akan sesuatu, baik sesuatu itu merupakan benda ataupun gagasan, sudah pasti disebabkan karena sang pengejar, yaitu si aku atau pikiran yang membayangkan itu, membayangkan adanya kesenangan yang didapat pada sesuatu yang dikejar-kejar itu. Setelah meninggalkan neneknya, Tianxin melanjutkan perantauannya. Ia menunggang seekor kuda pilihan, pakaiannya seperti seorang sastrawan yang kaya raya. Dan memang ketika itu Tianxin membekal banyak pakaian indah dan juga banyak uang, pemberian bekal dari neneknya. Orang yang bertemu dengan pemuda ini di tengah jalan, tentu akan menyangka bahwa dia adalah seorang sastrawan muda yang kaya raya, atau putra seorang pembesar yang berkedudukan tinggi. Seorang pemuda yang halus, tampan bukan main, berpakaian indah, pandai memainkan suling dan pandai bersajak, sikapnya ramah tamah dan sopan seperti layaknya seorang terpelajar. Akan tetapi, kalau orang itu melihat bagaimana sikap pemuda ini pada saat berhadapan dengan penjahat, maka dia akan bergidik dan merasa seram. Pemuda itu ternyata berubah sama sekali. Wataknya menjadi ganas dan kejam bukan main. Ketika Tianxin melihat tembok besar, teringatlah dia kepada Zheng Huapang. Dia tahu bahwa sisa para anggota Zheng Huapang masih ada yang berada di tempat lama, akan tetapi Zheng Huapang sendiri telah bubar, dan musuh besarnya yang dulu ikut mengeroyok ayah bundanya yaitu Tok Chiang Xianjin Chiu Heklem, kini tidak berada di situ. Akan tetapi, mungkin juga di antara mereka ada yang mengetahui di mana adanya kakek itu sekarang, maka dia pun lalu membelokkan kudanya menuju ke perkampungan Zheng Huapang yang terletak di antara hutan-hutan dan pegunungan itu. Daerah ini merupakan daerah yang amat berbahaya, penuh dengan hutan-hutan liar, dan di pegunungan sekitar tembok besar ini sudah terkenal dengan hutan-hutan besar yang dihuni oleh binatang-binatang buas. Juga di sini banyak tumbuh pohon-pohon raksasa dan tumbuh-tumbuhan yang aneh. Karena dia sendiri adalah orang yang dibesarkan di lembah naga, maka Tianxin sudah biasa dengan tempat-tempat yang liar macam itu.
Dia tidak berani melakukan perjalanan pada waktu malam, tahu betapa berbahayanya hal itu. Setelah terpaksa bermalam di atas pohon besar di tengah hutan, pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali barulah Tianxin melanjutkan perjalanannya menuju perkampungan Zhenghuapang yang seingatnya berada di luar tembok besar sebelah timur. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.